Namanya Ilham, lelaki biasa, pekerja kantoran, hidup sederhana, tak pernah berzina, tak pernah mencuri, tak pernah mabuk. Di mata manusia, ia baik, ramah, bahkan sering bercanda di grup WhatsApp kantor. Tapi di satu malam, ia pergi tanpa tanda, tanpa pesan. Jantungnya berhenti di antara tidur dan bangun. Jenazahnya dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Semua terasa biasa, tak ada yang curiga. Namun, beberapa jam setelah tanah menutup tubuhnya, seorang sahabatnya bermimpi. Ilham menangis, tubuhnya hangus, tangannya terikat. Ia berteriak minta tolong dan berkata, "Beritahu mereka, karena aku sudah tidak sempat. Apa yang terjadi? Apa dosa besar yang menghantarkannya ke azab? Bukan zina, bukan riba, apalagi pembunuhan. Tapi 3 hal yang nyaris dilakukan setiap hari oleh manusia modern zaman sekarang tanpa pernah merasa bersalah." Inilah kisah Ilham, lelaki yang disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena kesalahan kecil yang tak pernah ia anggap penting. Simak kisah ini sampai akhir, karena mungkin kau dan aku sedang mengulang jejak yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Ilham. Usianya 34 tahun. Wajahnya bersih, senyumnya hangat, dan dia dikenal sebagai pribadi yang cukup bersahabat. Ia tinggal di kawasan perumahan kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan swasta, dan punya rutinitas yang nyaris sama setiap hari. Berangkat pagi, pulang sore, dan sesekali nongkrong bersama teman-temannya sambil membahas topik-topik ringan. Di mata orang, Ilham bukan orang jahat. Ia tidak mabuk, tidak berjudi, tidak pernah terlibat kasus kriminal. Tapi Ilham punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang tak pernah ia anggap salah. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Ilham hampir selalu terburu-buru. Ia masuk kamar mandi, buang air, tapi jarang membasuh dengan benar. Kadang hanya dengan air seadanya, kadang malah tidak sama sekali karena merasa tidak kena apa-apa. Ia beranggapan yang penting tidak terlihat najis di celana. Sholat, kadang iya, kadang tidak. Kalau sedang sempat atau merasa butuh, ia akan sholat. Tapi ketika sibuk atau sedang malas, Ilham dengan ringan berkata, "Nanti aja, sebentar lagi, waktunya masih panjang." Ucapannya seolah lembut, tapi terasa sangat enteng di bibirnya. Kebiasaan lainnya, yaitu bicara. Ilham suka berbicara santai dengan teman kantor, kadang membahas kolega yang lain, kadang ikut menertawakan orang yang dianggap aneh atau berbeda. Ia tak sadar bahwa obrolan yang ia anggap hanya candaan atau curhat itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ghibah. Ia bahkan pernah mengatakan sambil tertawa, "Kalau ngomongin orang tapi nggak ada niat buruk, itu bukan dosa lah, ya kan?" Candaan ringan, tapi justru menggambarkan ketidaktahuannya terhadap bahayanya lisan. Di grup WhatsApp keluarga, Ilham aktif. Ia sering membagikan tautan video ceramah atau artikel Islami. Tapi lucunya, ketika adiknya menegur lewat pesan pribadi, "Mas, jangan suka ninggalin sholat ya. Abah bilang, kemarin mas udah lama nggak ke masjid." Ilham membalas dengan emoji tertawa. "Ngapain sih sok ngurusin hidup orang? Hidup masing-masing aja udah susah." Ilham tidak merasa buruk. Ia menganggap hidupnya cukup lurus, tidak menyakiti siapapun, tidak merugikan orang. Tapi Ilham lupa bahwa Islam bukan hanya soal tidak menyakiti, tapi juga soal menjalankan. Ia menghindari dosa besar, tapi meremehkan dosa-dosa kecil yang terus diulang. Di akhir pekan, ia kerap mengisi waktu dengan tidur panjang, jalan-jalan, atau menonton film. Sholat zuhur sering terlewat karena bangun kesiangan. Maghrib ditunda karena sedang menonton. Isya dikerjakan setengah mengantuk, atau bahkan tak dikerjakan sama sekali. Tapi ia tetap merasa dirinya orang baik, karena sesekali ia bersedekah, sesekali pula ikut menyumbang kegiatan sosial kantor. Dalam hati kecilnya, Ilham punya keyakinan samar. Yang penting hati baik,
toh Tuhan itu kan Maha Pengampun. Keyakinan yang sering dijadikan tameng bagi kelalaian dan pelipur rasa bersalah atas dosa-dosa kecil yang tak dianggap penting. Ilham tak tahu bahwa justru dosa-dosa seperti inilah yang menjadi sebab utama azab kubur. Ia terlalu fokus menghindari dosa besar, tapi tak sadar bahwa ia sedang mengoleksi dosa-dosa kecil yang perlahan menumpuk menjadi beban besar di hadapan malaikat maut. Hari itu tampak seperti hari biasa. Ilham bangun agak siang karena semalam begadang menonton serial favoritnya. Ia masuk kantor dengan tergesa-gesa, sarapan hanya dengan kopi instan, dan seperti biasa tak sempat salat subuh. Ia menguap lebar di meja kerjanya, kemudian terlibat obrolan ringan dengan rekan-rekannya, sambil sesekali menyelipkan komentar sarkas tentang pegawai baru yang dianggap terlalu alim. Anak baru tuh lebay, sholat duha aja pamer, sok suci, gumam Ilham sambil menggeleng pelan. Tak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirnya. Siang hari, Ilham mengeluh dada kirinya nyeri. Ia pikir hanya masuk angin, tapi tak lama kemudian ia terjatuh di ruang pantry, menggenggam dadanya. Rekan kerjanya panik, memanggil ambulans. Tapi sesampainya di rumah sakit, dokter menggeleng pelan, serangan jantung. Waktu yang dimiliki Ilham terlalu sedikit, terlalu cepat. Ia meninggal dunia dalam kondisi tidak sadar, tanpa ada kesempatan mengucap syahadat, tanpa sempat berpesan, tanpa ada taubat. Kabar kematiannya tersebar di grup kantor dan grup keluarga. Banyak yang kaget, tapi tak banyak yang merasa kehilangan secara mendalam. Jenazahnya dibawa ke rumah kakaknya untuk dimandikan. Beberapa tetangga dan sanak keluarga mulai berdatangan. Namun, tidak seperti kematian orang-orang soleh yang biasanya disambut tangis dan pujian. Kematian Ilham terasa biasa saja, sepi. Hanya beberapa orang yang mengurus jenazahnya. Ketika proses memandikan jenazah dimulai, salah satu pemandi jenazah tiba-tiba terdiam. Air mata mengalir dari sudut mata Ilham. Jasadnya dingin, namun dari matanya menetes setitik air yang mengagetkan semua yang ada di sana. Air matanya keluar, ujar salah satu tetangga dengan suara tercekat. Semua yang hadir gemetar, tak ada yang bersuara. Beberapa orang menganggap itu pertanda baik, tapi sang ustaz yang hadir hanya terdiam dan menunduk lama. Karena tidak semua tangis berasal dari rahmat, bisa jadi itu tangis penyesalan yang terlambat. Setelah dikafani, jenazah Ilham dibawa ke pemakaman umum. Prosesi berlangsung cepat. Tidak ada anak-anak yang menangis kehilangan ayah. Tidak ada istri yang menjerit melepas suami. Ia belum menikah. Hanya ditemani beberapa orang yang mengenalnya secara sepintas. Di liang lahat, tanah tampak menggumpal keras. Cangkul para penggali menghantam keras seperti batu. Beberapa kali harus digali ulang karena terasa berat dan kaku, seolah bumi enggan menerima tubuh itu. Setelah diturunkan, seorang lelaki yang ikut mengangkat jenazah berbisik kepada temannya, "Entah kenapa, aku merasa aneh tadi. Tubuhnya berat, bukan karena bobot, tapi seperti ada beban lain." Setelah prosesi selesai, orang-orang pulang. Makam Ilham ditinggal sunyi. Tak banyak doa yang dikirim, tak banyak tangis yang ditinggalkan. Padahal di bawah sana, Ilham belum sendirian. Ia sedang menunggu giliran untuk disambut oleh dua malaikat yang tak tersenyum, Mungkar dan Nakir. Dan ruhnya baru saja mulai menyesali perjalanan yang selama ini ia anggap benar. Ia pikir Allah akan memahami niat baiknya. Ia lupa bahwa Allah menilai dari amal, bukan hanya alasan. Di dalam liang lahat yang sunyi dan gelap itu, tubuh Ilham telah dibaringkan. Kain kafannya telah dikencangkan. Batu-batu nisan menandai tempat ia kembali. Namun yang tak terlihat oleh mata manusia adalah apa yang sedang terjadi
di alam yang jauh lebih nyata daripada dunia, alam barzakh. Tak lama setelah para pelayat meninggalkan kuburnya, tanah itu bergetar pelan. Udara yang awalnya dingin berubah menjadi berat dan menekan. Ilham yang sebelumnya tak bergerak mulai membuka matanya dalam dimensi lain, tapi bukan kesadaran damai yang ia rasakan. Ia terbangun dalam kengerian. Langit-langit kubur menghitam, tanah di sekelilingnya menyempit, menekan tubuhnya dari segala arah, dan di hadapannya dua sosok muncul. Wajah mereka tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata biasa. Mata mereka menyala, suara mereka bergema bagai guntur, dan tangan mereka menggenggam palu besar seperti besi neraka yang merah membara. Mereka adalah Mungkar dan Nakir. Tanpa senyum, tanpa pengantar, salah satu dari mereka bertanya dengan suara yang menggetarkan seluruh ruang. "Siapa Rabbmu?" Ilham tercekat, lidahnya keluh. Ia tahu jawabannya, tapi mulutnya terkunci. Tak ada lafaz Allah yang keluar. Ia hanya mengerang ketakutan. "Apa agamamu?" Lidahnya kaku. Ia ingin menjawab Islam, tapi hatinya penuh keraguan yang dulu ia tanam sendiri. "Siapa nabimu?" Ia terdiam. Wajahnya penuh ketakutan. Napasnya terengah, tapi tak ada kata yang keluar. Lalu, malaikat itu berkata, "Engkau tahu, tapi engkau tidak mengamalkan." Dan itulah saatnya azab dimulai. Ilham ditarik oleh makhluk-makhluk hitam tak bernama. Tubuhnya dilempar ke lembah kubur yang dipenuhi duri, api, dan suara jeritan. Ia diseret di atas batu-batu tajam. Ketika ia berteriak, mulutnya dibungkam. Ketika ia meronta, tubuhnya ditimpa oleh palu besi dari neraka. Lalu sebuah suara terdengar dari atas. "Azab ini bukan karena zina, bukan karena membunuh, tapi karena engkau meremehkan perkara yang kami anggap besar." 3 dosa itu terukir di dinding kuburnya. 1. Tidak menjaga kebersihan dari najis. Ia sering buang air tanpa mencuci dengan benar, hanya membasuh sebentar atau bahkan tidak sama sekali. Padahal Rasulullah pernah bersabda, kebanyakan azab kubur berasal dari air kencing yang tidak dijaga. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. 2. Suka menyebarkan omongan ringan atau ghibah ringan. Ilham tak pernah merasa bergosip. Ia hanya bercerita tentang bosnya, tentang teman kantornya, tentang tetangganya. Ia bilang, "Cuman ngomong doang kok." Tapi Allah tidak pernah menganggap ringan ucapan yang menyakiti orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Al-Hujurat ayat 12. 3. Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa rasa sesal. Ia tidak sholat bukan karena lupa, tapi karena menganggap enteng. Bahkan ia berkata, "Tuhan tahu hati saya." Ia lupa bahwa Allah juga melihat amalnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Ma'un ayat 5 dan 6. Dalam alam barzakh itu, dosa-dosa kecil yang dianggapnya biasa kini menjadi siksaan besar yang tak terperi. Setiap kali ia mengeluh, suara itu kembali terdengar. "Kenapa engkau tidak membersihkan dirimu dengan benar? Kenapa engkau tidak menjaga lisanmu? Kenapa engkau tinggalkan sholat, padahal engkau sempat dan sadar?" Dan tubuhnya kembali dipukul, dibakar, diseret. Azab itu berlangsung hingga hari kiamat. Ilham, lelaki yang tampak baik di mata manusia, ternyata membawa 3 dosa yang dianggap kecil, namun sangat besar di hadapan Allah. Kita mungkin tak melihat siksa itu, tapi yakinlah, liang lahat bukan tempat tidur. Ia bisa jadi taman surga atau lubang neraka. Dan bagi Ilham, ia telah memilih yang kedua karena mengabaikan hal yang tampak remeh. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya 2 orang ini sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar menurut anggapan kalian,
yang satu tidak menjaga dirinya dari air kencing, yang satu lagi suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa hari setelah pemakaman Ilham, suasana mulai tenang. Hidup berjalan seperti biasa. Kantor tempat ia bekerja membuka lowongan baru, grup WhatsApp keluarga mulai sepi, dan satu persatu orang kembali tenggelam dalam rutinitas. Tapi tidak dengan Rizky. Ia adalah teman Ilham yang paling dekat, rekan satu tim, satu meja kerja, bahkan pernah sekamar saat pelatihan luar kota. Mereka biasa pulang bersama, nongkrong sepulang kerja, berbagi keluh kesah, dan sama-sama tertawa atas hidup yang tak selalu adil. Dan malam itu, Rizky bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Ilham duduk sendiri di tempat gelap. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat dan matanya sayu. Di belakangnya ada api yang berkobar. Ia tampak haus, mulutnya kering, tapi ia tidak bicara. Ia hanya menatap. Rizky bertanya dalam mimpinya, "Ilham, kau kenapa?" Ilham tak menjawab, tapi tangannya menunjuk dada, seolah ingin berkata sesuatu yang tak bisa keluar. Lalu tiba-tiba suara bergema di sekelilingnya. Inilah akibat dari dosa kecil yang kalian remehkan. Dan ia belum sempat taubat. Rizky terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Ia tak tahu apakah itu hanya mimpi atau peringatan. Keesokan harinya, ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kebiasaan Ilham. Ia berbicara dengan rekan-rekan kerja, tetangga, bahkan keluarganya. Dan satu persatu kepingan puzzle terkuak. Ia jarang membersihkan diri dengan sempurna setelah buang air. Beberapa kali rekannya curhat soal bau tak sedap di kamar mandi kantor. Ada yang pernah menegur secara halus, tapi Ilham hanya menanggapi dengan canda, "Ah, lebay banget sih." Ia sering bergosip, tapi tidak merasa salah. Cuma sharing doang, bukan ngomongin. Toh, semua orang juga tahu dia kayak gitu. Kata-kata itu jadi pembenaran untuk menyebar cerita orang tentang bos, tetangga, bahkan temannya sendiri. Ia suka menunda dan meninggalkan sholat. Kalau meeting ya meeting, kalau sempat baru sholat. Tuhan kan tahu niat. Ia menyepelekan waktu sholat, kadang tak sholat sama sekali jika tidak mood. Dan ia bangga karena merasa jujur terhadap diri sendiri. Semua ini awalnya dianggap biasa. Karena Ilham bukan perampok, bukan pemabuk, bukan pezina. Ia hanya manusia biasa yang tidak suka dibuat merasa bersalah. Tapi justru karena itulah, ia tidak pernah tobat dan azab kubur datang. Bukan karena kejahatan besar, tapi karena kesalahan ringan yang tak pernah dianggap dosa. Rasulullah pernah bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa itu, jika terkumpul pada seseorang, akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Allah juga memperingatkan, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Al-Isra ayat 36. Dari hari itu, Rizky berubah. Ia mulai memperhatikan adab di kamar mandi, menjaga lisannya, menata ulang jadwal hidup agar sholat menjadi prioritas, bukan selingan. Ia tak ingin mengalami apa yang dialami Ilham. Dan yang paling menyentuh, Rizky sering mendoakan Ilham setiap habis sholat. Ia bahkan pernah membayar orang untuk mengkhatamkan Al-Quran atas nama almarhum. Ia tahu, sahabatnya itu sudah tak bisa kembali. Tapi setidaknya ia bisa belajar dari kepergian Ilham dan menyampaikan pelajaran itu kepada yang lain. Karena di antara kita mungkin ada yang sedang hidup seperti Ilham, merasa aman dari azab karena tidak berbuat dosa besar. Padahal dosa-dosa kecil itu menumpuk setiap hari. Dan di hari kita wafat, bisa saja hal-hal sepele itulah yang menjadi awal siksa yang abadi. Wahai saudaraku,
jika ada satu hal yang membuat kubur menjadi taman dari taman-taman surga, maka ada pula satu hal yang membuatnya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Dan kadang, bukan dosa besar yang menjadi sebab, bukan zina, bukan membunuh, bukan korupsi, tapi karena kita menganggap remeh dosa-dosa kecil, seperti istinja yang asal-asalan, ghibah yang disamarkan sebagai curhat, syalat yang diabaikan karena kesibukan dunia. Ilham bukan penjahat. Ia hanya lelaki biasa, pekerja kantoran, ramah, lucu, mudah bergaul. Tapi Ilham juga adalah cermin bagi kita yang terlalu sering merasa, aku nggak seburuk itu, cuma males wudhu kadang-kadang, cuman ngobrolin orang bentar kok, bukan niat jahat. Sholatnya nanti aja deh, waktunya masih panjang. Lalu waktu berlalu, dan maut datang tanpa aba-aba. Saudaraku, jika kubur adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat, maka jangan biarkan ia menjadi awal penderitaan. Ilham menangis, bukan karena tidak diberi waktu hidup, tapi karena waktu itu ia sia-siakan. Tangisnya saat dimandikan bukan isyarat husnul khatimah, tapi jeritan ruh yang tahu bahwa azab telah menunggu. Allah Ta'ala berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku barang sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang syalih. Al-Munafiqun ayat 10. Dan sabda Rasulullah, jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa itu jika terkumpul pada seseorang akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Wahai saudara seiman, jangan tunda taubat, jangan remehkan amal, dan jangan merasa aman dari azab hanya karena dosa kita tampak kecil, karena siksa Allah tidak diukur dari besar kecilnya dosa, tapi dari apakah kita merasa takut kepadanya atau tidak. Mulai hari ini, bersihkan dirimu dengan istinja yang benar. Tahan lisanmu dari bicara yang tak perlu. Dan bangkitkan kembali semangat sholat yang dulu mungkin pernah engkau jaga. Karena siapa tahu, besok kita yang dimandikan, besok kita yang dimasukkan ke dalam liang, dan besok kita yang ditanya oleh malaikat, dan saat itu tiba, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kesempatan, hanya amal atau penyesalan. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga, serta mengumpulkan kita kembali di surganya dan dijauhkan dari api neraka. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.